kelompok multimedia kelompok 9 S1 PTI 2010. Anggota kami adalah Nurin, Hikmah, dan saya sendiri Indah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan kompresi teks dengan algoritma Shannon-Fano. Algoritma Shannon-Fano adalah teknik untuk membangun sebuah kode awalan berdasarkan pada seperangkat simbol dan probabilitas. Maksudnya, simbol-simbol nanti akan dijadikan barisan data biner yang panjang data binernya itu sesuai dengan probabilitas dari simbol itu sendiri. Kemudian penemunya adalah Claude Shannon, merupakan bapak teori informasi, dan Robert Fano pada tahun 1949. Tujuannya adalah untuk mereduksi tempat atau space penyimpanan data sehingga data yang panjang bisa menjadi sedikit memorinya. Prinsipnya, simbol yang berbeda memiliki kode yang berbeda. Kemudian kode untuk simbol yang sering muncul memiliki jumlah bit yang lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya. Walaupun berbeda jumlah bitnya, tetapi kode harus tetap dikodekan. Next. Selanjutnya adalah alur dari algoritma itu sendiri. Yang pertama, menentukan median dari jumlah frekuensi. Kemudian divisi di sebelah kiri diberi nilai 0 dan divisi di sebelah kanan diberi nilai 1. Dari pecahan tersebut nanti ditentukan mediannya. Kemudian dari sini bitnya dipecah lagi dan dipecah lagi sampai tidak ada sumber yang bisa dipecah. Sebagai contoh, A sama dengan 2, B 3, C 2, B 3 dan E 1. Di sini pada gambar tersebut dijadikan satu huruf, kemudian dipecah. A dan B dijadikan di divisi kiri, kemudian C, D, E dijadikan di divisi kanan. A dan B jumlahnya 5 dan C, D, E jumlahnya 6. Di sini jika ada perbedaan jumlah divisi, yang besar ditaruh di sebelah divisi kanan. Kemudian begitu juga seterusnya pada tab-tab yang selanjutnya. Next. Algoritma Shannon-Fano sendiri dibagi menjadi dua, yakni tidak adaptif dan adaptif. Yang pertama yakni adaptif, menentukan jumlah probabilitas huruf, kemudian mengurutkan huruf pada suatu tabel, meletakkan pada baris pertama untuk huruf yang memiliki probabilitas tertinggi, melakukan pembagian terhadap tabel, memberikan kode 0 pada kelompok pertama dan kode 1 pada kelompok kedua, sama seperti yang tadi. Mengulangi langkah 4 dan 5, yakni langkah di atasnya, sampai menentukan simbol yang terakhir yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Next. Jenis algoritma selanjutnya adalah adaptif. Sama seperti yang pertama, cuma bedanya di sini dimulai dari huruf yang awal, bukan diurutkan hurufnya terlebih dahulu. Di sini menyimpan statistik dari huruf pertama, kemudian menggabungkan perhitungan statistiknya, kemudian menganggap kosong pada saat awal tabel. Yang di situ disebut except. Kemudian menambahkan 1 pada jumlah except-nya jika ada huruf baru yang masuk. Next. Contohnya, misalnya kita ambil contoh teks Shannon-Fano. Di sini ada huruf A, F, H, N, O, S dan tanda spasi. Jika seluruh huruf itu disatukan, ada 12 huruf. Jika dianggap itu tiap hurufnya 8 bit, jumlah total memori yang dibutuhkan adalah 96 bit. Dan except-nya ada 7 except. Next. Di sini contoh Shannon-Fano statik. Kita urutkan dulu huruf-huruf yang ada pada kata Shannon-Fano tadi, yaitu A, F, H, N, O, S dan spasi. Dari semua huruf itu kita tentukan jumlah probabilitasnya. Kemudian dari huruf-huruf yang sudah ditata tadi, probabilitas tersebut dibagi menjadi 2.
dua, yakni divisi atas dan bawah ini. Yang atas kita buat lagi mediannya, kita tentukan sebelah divisi atas dan bawahnya lagi sampai kita temukan titik akhir hingga tidak ada huruf lagi yang bisa dibagi. Kemudian hasilnya dengan menggunakan ini, jika masing-masing huruf itu bernilai 2 bit, maka hasil akhir yang akan didapatkan adalah 24 bit. Di sini nampak sekali perbandingannya antara yang belum dikompresi dengan yang sudah. Yang belum kita tahu 96 bit, dan setelah dikompresi dengan Shannon Fano static, kita mendapatkan memori yang cukup sedikit, yakni 24 bit. Next. Kemudian dengan menggunakan contoh Shannon Fano dinamik, kita tentukan dulu escape-nya, yakni probabilitas awal 0 dengan pada awal 0. Next. Escape selanjutnya kita tentukan huruf yang pertama dari kata Shannon Fano tadi, yaitu S. Nanti ketika huruf S, jumlah probabilitas di escape-nya ada 1, kemudian di S-nya ada 1, dan kodenya kita masukkan 1. Kemudian huruf yang selanjutnya dari Shannon Fano adalah H, yakni kita tentukan bukan H di bawahnya S, tapi H ada di atasnya S. Kemudian escape-nya ada 2. Kemudian nilainya ini nanti diberi 1-1, dan dari 2 ini dibagi lagi menjadi 2. Yang selanjutnya A. Kemudian escape-nya kita beri nilai 3, dan begitu seterusnya. Next. Sampai N. Nah, di sini kata Shannon Fano tadi kan N-nya ada 2 pada kata Shannon. Nah, N-nya tadi ketika N-nya diberi nilai 2, di atas pada escape-nya tidak ditambah lagi karena hurufnya hanya ada 4, yakni escape-nya diberi nilai 4 saja, tidak berubah menjadi 5. Next. Yang selanjutnya O, begitu juga seperti yang tadi, nilai escape-nya berubah lagi menjadi 5. Kemudian di bagian yang awal kita beri tetap nilai 1, yang bagian selanjutnya kita bagi lagi menjadi 2 divisi, yang satu diberi nilai 0 dan yang selanjutnya diberi nilai 1. Jika ada perbedaan, kita pilih yang bawah yang lebih banyak perbedaannya. Next. Fano sampai spasi dan spasi jumlah yang terakhir. Di sini kita next. Yang terakhir huruf N. Di sini kita juga sama seperti yang tadi. Kemudian huruf yang terakhir O, escape-nya juga tidak berubah. Sama seperti yang awal, escape-nya ada 7 huruf. Kemudian jika dijumlahkan, tiap masing-masing huruf ada 2 bit, maka hasil akhirnya adalah 42 bit. Perkalian ini didapat dari jumlah probabilitasnya dikalikan 2 bit. Jumlah kode ini, banyaknya kode dengan banyaknya bit yang ditentukan. Jadi yang awal itu misalnya A ada 2 probabilitas, kemudian ada perlakuan 2 kali bit. Yang selanjutnya 4, 4, 3, 4, 5, 5, dan hasil akhirnya adalah 42 bit. Jika dibandingkan dengan yang awal tadi ada 96 bit, sedangkan di sini totalnya menjadi 42 bit. Dari perbandingan ini statik dan dinamik, kita ketahui yang lebih banyak memerlukan memori adalah yang dinamik. Tapi pada penentuan-penentuan lain kita juga bisa mempergunakan dinamik ini. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.